Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kalau kita lihat semua ya overall mengalami merah merona per video ini dibuat teman-teman ya. Karena memang apa ya, masih pada menunggu lah orang-orang itu untuk masuk ke kripto, mungkin menunggu data CPI itu keluar lagi ya teman-teman ya, karena tanggal 13 nanti data CPI itu kan akan keluar gitu, mungkin nunggu momen-momen tersebut lah ya untuk masuk lagi ke dalam market gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada suatu statement yang keluar langsung dari CEO-nya Binance yaitu Changpeng Zhou teman-teman ya, perihal Luna Classic. Nah, statement-statement yang dilontarkan oleh Changpeng Zhou ini bisa dikatakan sangat-sangat benar gitu menurut saya pribadi ya teman-teman, sangat logis gitu. Nah, langsung saja kita bahas teman-teman ini untuk kedepannya Luna Classic agar lebih maju lagi lah, intinya seperti itu statement yang dikeluarkan oleh Changpeng Zhou ya, di mana CEO Binance mengatakan biaya yang lebih rendah akan menyebabkan kerusakan Terra Classic Launch yang lebih besar. Oke, yang dimaksud adalah kerusakan ini adalah kehancuran dari mana burn-nya teman-teman. Maka akan semakin banyak Luna Classic ini yang di burn gitu teman-teman. Maksud kehancuran ini ya bukan berarti hancur asetnya, rungkat dan sebagainya, enggak, tapi semakin banyak launch yang akan di burn ya, mengatakan biaya yang lebih rendah maka akan lebih banyak launch yang di burn gitu maksudnya. Oke. Nah, di sini Changpeng Zhou percaya semakin rendah biayanya semakin besar pembakarannya dan dia memiliki nomor untuk mendukungnya. Oke. Nah, ini langsung ya statement daripada Changpeng Zhou teman-teman, di mana semakin rendah biaya yang ada gitu teman-teman, maka semakin besar juga gitu untuk pembakarannya. Nah, di sini dalam rekap AMA, karena beberapa waktu yang lalu juga ada AMA ya dengan Binance ini dengan Changpeng Zhou ya kan, dengan rekap AMA yang dilakukan 3 hari lalu yang dibagikan oleh Terra Rebels kepada Binance, Changpeng Zhou yang akrab disapa Cici mengatakan bahwa biaya yang lebih rendah akan menghasilkan luka bakar yang lebih besar gitu. Nah, di sini untuk membakar lebih banyak launch kita perlu memiliki biaya minimal sehingga pendapatan biaya launch kita menjadi tinggi. Oke ya, semakin rendah biaya launch semakin tinggi pendapatan yang akan didapatkan. Oke, seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Dan kemudian kita membakar semua pendapatan, kata Cici menjelaskan bahwa biaya yang lebih tinggi menghambat aktivitas perdagangan. Oke, jadi keterbalikannya lah ya, intinya biaya yang lebih tinggi yang terjadi di launch gitu teman-teman itu akan menghambat apa ya, perdagangan dan menghambat pembakaran, kurang lebih seperti itu. Maka semakin rendah launch akan semakin apa ya, banyak yang dibakar, kurang lebih statementnya seperti itu. Hanya membebankan lebih banyak biaya tidak berarti kami memiliki lebih banyak pendapatan. Nah, sangat sering menagih lebih banyak berarti Anda memiliki lebih sedikit pendapatan. Saya pikir sebagian besar anggota Launch berpikir bahwa jika kami menagih 1,2% di Binance akan membakar lebih banyak Launch, tapi itu adalah kesalahan. Oke ya. Jadi semakin makanya Changpeng Zhou ini mengambil 0,1% di setiap perdagangan spot launch dan margin ya teman-teman, seperti itu. Maka dia nggak ngambil 1,2% lah, intinya cuma 0,1%, karena menurut Changpeng Zhou itu akan lebih maksimal lagi pembakarannya, akan lebih banyak orang yang melakukan perdagangan ketimbang menerapkan pajak 1,2%. Nah, pikiran Changpeng Zhou seperti itu teman-teman ya, cukup masuk akal juga ya. Nah, dia juga berkata nih, Changpeng Zhou juga berkata, kami membakar semua pendapatan kami tidak menghasilkan uang biaya dari biaya perdagangan launch, kami membakar semuanya. Oke, nah jadi memang perlu kita ketahui teman-teman ya, pembakaran daripada Binance ini kan dia melakukan pembakaran di spot dan margin. Nah, perdagangan spot dan margin itu
biaya itu nggak dibebankan terhadap orang yang melakukan trading, teman-teman, yang dibakar ya, tapi melainkan Cheng Peng Su ini mengambil keuntungannya dia sendiri, maksudnya gitu, keuntungan platformnya lah, tidak membebankan pajak tersebut kepada orang yang melakukan trading di situ gitu, entah di spot, entah di margin kayak gitu, teman-teman. Untuk perdagangan Luna Classic, Cheng Peng Su nggak membebankan pajak tersebut, alias ya bisa dikatakan normal lah, tapi keuntungan dari situ dibakar oleh Cheng Peng Su, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Cheng Peng Su juga mendorong bursa lain untuk membakar LUNS, tapi mengatakan dia tidak mengontrol mereka. Saya juga ya mendorong bursa lain untuk melakukannya, tapi saya dan komunitas LUNS tidak mengontrol bursa lain. Jadi terserah setiap orang lain, kami telah melakukan bagian kami. Oke, jadi secara tidak langsung ya teman-teman, Cheng Peng Su ini ya memberikan suara lah untuk bursa-bursa lain itu coba ikut membakar LUNS ya, coba ikut apa yang saya lakukan, kurang lebih seperti itu ya. Jika suara Cheng Peng Su ini didengar oleh bursa-bursa lain, maka dari segi pembakaran yang akan terjadi untuk LUNS ini akan semakin mantap jiwa teman-teman ya, akan semakin banyak untuk pembakaran daripada Luna Classic-nya sendiri jika suara Cheng Peng Su ini didengar gitu. Tapi secara tidak langsung ya Cheng Peng Su ini memberikan dukungan yang sangat powerful terhadap Luna Classic teman-teman, karena perlu kita ketahui memang kemarin pembakarannya 3 miliar ya yang dilakukan oleh Binance, karena memang volume transaksi yang terjadi di Binance itu untuk Luna Classic menurun ya, itu menjadi hal wajar lah ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya Cheng Peng Su ya untuk Binance Smart Chain atau BNB-nya itu kan memang sedang ada masalah lah ya, katanya dihack dan sebagainya ya. Mungkin pikirannya itu kan terpecah belah dan sebagainya lah ya. Mungkin orang-orang juga panik ya kan. Makanya dari segi perdagangan yang ada di Binance itu agak menurun untuk Luna Classic-nya. Nah, jadi pembakarannya turun. Nanti ketika volume transaksi, volume jual beli di Binance itu naik lagi, maka pembakaran daripada Luna Classic ini akan semakin banyak lagi gitu teman-teman ya. Nah, terus di sini teman-teman kalau kita lihat ya perlu disebutkan bahwa mekanisme sebelumnya ada tekanan dari komunitas Terra Luna Classic untuk menerapkan pajak 1,2% untuk aktivitas off chain. Nah, Binance memilih untuk membakar biaya 0,1% ya kan, bukan 1,2%, melainkan 0,1% yang diperoleh dari perdagangan sebagai gantinya. Meskipun ini adalah biaya yang jauh lebih rendah, ia tetap berhasil membakar hampir 2 kali lipat pajak 1,2% dalam periode yang sama, dengan sekitar 8,5 miliar LUNS terbakar sejauh ini. Khususnya terlepas dari hype seputar pajak pembakaran 1,2% untuk aktivitas on-chain, pajak tersebut gagal memenuhi harapan. Misalnya pengembang Terra Alex Fashion menyoroti dalam postingan blog baru-baru ini bahwa volume on-chain telah menurun sebanyak 90% sejak implementasi ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi apa yang dikatakan Cheng Peng Su, statement Cheng Peng Su ya bisa dikatakan masuk akal dan benar sekali ya gitu teman-teman. Semakin rendah biaya pajak, maka akan semakin banyak juga ya token atau LUNS yang akan dibakar, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Walaupun ya logikanya gini ya, logikanya kita jualan nih sama-sama jualan bakso dengan kualitas yang sama, dengan rasa yang sama gitu ya, tapi kita bersaing gitu ya. Jika kita mau menurunkan harga sedikit ya kan, semisal di yang penjual A menjual 10.000, kita awalnya juga ikut 10.000, tapi pendapatannya nggak sebanding itu maksudnya. Tapi kalau kita mau menurunkan sedikit, entah di 9.500 atau di 9.000, ya kemungkinan besar harga yang bersaing, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.